Oke, kembali ke tutorial widget for Flutter. Di sini ingin membahas tentang widget teks dan ada style-stylenya untuk teks. Di sini kita mulai aja dari bodinya. Bodinya kita set sebagai center. Jadi untuk posisi teksnya kita simpan di tengah. Terus di center ini kita isi dengan widget teks. Widget teks ini dia mempunyai satu argumen require, namanya itu adalah data. Dan tipenya stringnya kita harus masukkan minimal satu parameter atau satu argumen string yang akan munculnya itu data. Kita bisa ganti ini menjadi misalkan text view. Nah, seperti ini. Text view ini kita bisa styling di teks, dia punya beberapa argumen atau saya sebutnya sebagai atribut atau properti. Ada text style, struct style, text client, text direction. Nah, untuk ngasih style di sini kita bisa pakai style ataupun struct style. Cuman perbedaannya, kalau struct style dia tipenya adalah struct style. Dan ada juga text style. Yang sering dipakai itu adalah text style-nya di sini. Text style. Untuk perbedaannya tentu ada beberapa properti yang di sini ada, yang di sana tidak ada. Kemudian di sini kita bisa ganti misalkan colornya, misalkan color jadi blue, dan ukurannya untuk ukuran kita bisa pakai font size. Defaultnya itu adalah 14, ukuran default body text di sini. Kita bisa perbesar jadi 30, save. Nah, seperti ini. Kemudian selain itu kita bisa kasih styling untuk ketebalannya menggunakan font weight. Font weight ini ada bold, ada normal, dan ada custom seperti W100 seperti ini sampai dengan W900. Di sini ada keterangannya tentang control space lagi. Kalau W900 thickness gives used to draw the text. Kemudian ada 800, tingginya seperti itu. Kemudian ada lagi di sini W100, W200, W300, bla bla bla. Seperti itu. Nah, kalau untuk bold kita bisa langsung pakai font weight bold seperti ini. Kalau misalkan kita mau pakai keterangan like, kita harus lihat dulu normalnya. Normalnya itu ada di nah ini W500. Nah, W400 itu normalnya. Jadi kalau bold itu sama dengan bold itu sini sama dengan W700, kemudian ini semi bold. Jadi ada keterangannya. Kalau mau pakai custom weight seperti ini, weight-nya. Misalkan kita mau like, save, maka seperti itu. Kalau mau pakai bold, pakai cara custom, kita bisa pakai W700 seperti ini. Oke, selanjutnya itu kita bisa kasih background. Background di sini dia tipenya adalah paint. Paint itu adalah custom paint. Nah, kalau kita mau pakai background yang simple, kita bisa pakai background color sini. Misalkan colors amber. Seperti itu kalau misalnya mau pakai background. Selanjutnya di sini kita bisa pakai decoration. Ini untuk mendekor si teksnya. Tipenya itu di sini adalah text decoration karena tipe-tipe decoration itu ada banyak. Text decoration, ada line group, non overline dan sebagainya. Teman-teman bisa coba tinggal pilih aja, kemudian testing bagaimana perubahannya. Ini kalau line group jadi ada dicoret, kemudian ada overline, maka ada garis di atasnya, kemudian ada underline kalau garis di bawahnya, dan ada non, ini kalau tidak dikasih decorationnya. Untuk comment ini lebih custom sebetulnya. Oke, terus misalkan kita pakai yang underline. Kemudian di sini ada beberapa hal yang lainnya yang bisa kita gunakan. Ada yang keterangannya font family kayak gini untuk merubah font. Jadi teman-teman ini caranya agak ribet sebetulnya, jadi harus nambahin dulu ke bagian aset di sini. Daftarin nanti simpan di mana nyimpen si source fontnya
yang biasa .tf gitu, kemudian dapetin di asset, kemudian dipanggil di sini data string namanya, atau teman-teman bisa pakai package Google Font. Jadi nanti tinggal dipanggil aja Google Font family-nya apakah mau Popin, Calibri dan lain sebagainya. Itu tentang decoration style. Nah, sekarang kembali lagi ke atribut utama teksnya. Itu di sini ada banyak juga. Misalkan kita mau kasih lokal untuk melokalisasikan, kemudian ada overflow. Ini yang sangat bermanfaat ketika kalau teks ini dia mempunyai wilayah untuk dimasukkan, misalkan lebarnya ini segini gitu, nggak bisa lebih, maka harus dimanakan kalau ada teks yang melebihi batas tersebut. Kita overflow, gimana prosesnya, gimana yang harus ditampilkan ke UI-nya. Kemudian di sini ada teks line yang menyusun teksnya itu apakah rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Tipenya juga adalah teks align. Teks align, di sini teks line bukan vertikal tapi line yang biasa. Line vertikal itu beda posisi sebetulnya. Harus di bagian input. Teks align. Teks align. Nah, ini teks align center and justify itu yang rata kiri, rata kanan. Left rata kiri, right kanan, start kiri. Oke, selanjutnya ada atribut marksLine. Ini yang sering dipakainya itu berbarengan dengan overflow. Misalkan kalau ada teks yang melebihi dari 2 baris seperti ini, maka kita akan batasi sebagai 2 baris. Kalau ada teksnya 3 baris, maka dibatasi dengan 2 baris. Oke, contoh ini kita akan panjangkan dulu. Save. Nah, di sini ada 2 baris. Kalau kita nonaktifkan dulu marksLine-nya, kita tambahin lagi, atau kita perbesar lagi ukuran font size, misalkan 50. Nah, seperti ini ada 4 baris. Kita pakai marksLine, maka akan dibatasi 2 baris. Nah, sekarang gimana kalau kita ini teksnya itu udah dibatasi 2 baris, tapi kita nggak tahu apakah teksnya memang segini atau ada lanjutannya. Nah, untuk mencirikannya kita bisa pakai yang overflow tadi. Tipenya adalah text overflow. Text overflow ini ada beberapa tipe, ada clips, teman-teman bisa baca di keterangan kirinya. Kemudian ada ellipsis, ada very visible. Biasanya sering dipakai ada ellipsis yang untuk membuat keterangan ada teks lanjutan. Save. Ada titik seperti ini, ada 3 dotnya. Kalau kita ganti misalkan jadi 3 baris, maka harus foto untuk 3 baris. Dan kalau lebih dari 3 baris, maka di baris terakhir akan dikasih titik-titiknya. Kalau cuma 1 baris, save, maka di baris pertama akan kasih titik-titiknya langsung. Jadi seperti itu untuk kegunaan overflow, biasanya bareng dengan marksLine. Seperti itu. Kalau untuk marksLine sebetulnya kita nggak pakai overflow pun nggak masalah. Cuman kalau kita mau aktifkan overflow, sebaiknya kita pakai juga si marksLine-nya. Biasanya kalau untuk keterangan data yang lebih, kita sediakan space height-nya segini atau height lebarnya segini, tapi nggak mau teksnya, maka kita kasih overflow dan marksLine. Oke, mungkin seperti ini untuk teks. Sampai jumpa di video selanjutnya.